Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat kita mendengar, membaca kisah dalam Al-Quran. Kalau bisa, yang terpenting adalah kita jangan fokus pada kisah tersebut. Fokus kita harus kepada masa sekarang. Apa yang kita bisa ambil pelajaran, hikmah dari kisah tersebut. Dalam Al-Quran itu adalah bukan mitos. Di dalam Al-Quran disebutkan selama 22-23 tahun. Kenapa? Salah satu keterangannya, penjelasannya, hikmahnya adalah supaya Al-Quran itu betul-betul masuk ke dalam sanubari umat Islam. Sehingga kemudian kandungan, isi yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul meresap gitu ya. Maka salah satu cara supaya bisa meresap ke dalam sanubari umat Islam, Allah memang sengaja menyebutkannya, menceritakannya dengan melalui kisah gitu ya. Supaya meresap gitu ya ke dalam sanubari umat Islam. Ya secara logika saja kita itu kan biasanya lebih masuk gitu ya, nasihat-nasihat itu kalau diceritakan, dikisahkan gitu ya, sehingga kemudian itu bisa kita ambil pelajarannya dibandingkan misalnya dengan deskripsi dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua para jamaah, memang betul bahwasannya kisah Al-Quran itu awalnya diketahui hanya sedikit orang saja gitu ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, khususnya para nabi dan rasul saja, yaitu yang menerima wahyu. Wa ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun. Memang ayat ini berbicara tentang siapa yang memelihara Siti Maryam ya. Tetapi di ujung ayat ini wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun, artinya apa? Bahwasanya selain Al-Quran gitu, karya selain Al-Quran itu nanti akan lebih banyak pertentangan dibandingkan Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi kalau bisa dibandingkan gitu ya, pokoknya kalau kita berpegang kepada Al-Quran itu pasti tidak akan banyak pertentangannya gitu. Sebaliknya kalau kita hanya mendasarkan pada selain Al-Quran, karya-karya selain Al-Quran, itu pasti nanti kita akan banyak perdebatan di dalamnya. Saya contohkan misalnya, mohon maaf gitu ya, produk undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen, katakanlah misalnya, itu kan banyak pro kontra gitu ya. Sebaliknya kalau dari Al-Quran itu sendiri kan nggak ada pro kontra gitu. Itu contoh bahwasannya karya selain Al-Quran itu akan berpotensi mengandung pro kontra, perdebatan di dalamnya. Berbeda dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu pasti tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah kisah Al-Quran diketahui kemudian hari. Contohnya tadi surat Ar-Rum tadi. Bisa jadi gitu ya, Al-Quran itu tidak masuk akal mungkin ketika itu gitu ya, memang belum ditemukan fakta ilmiahnya gitu ya. Fakta empirisnya mungkin ketika itu belum ditemukan. Tetapi kan bukan hal yang mustahil di waktu atau di masa yang akan datang itu akan diketemukan. Salah satunya contohnya tentang keruntuhan dinasti Romawi misalnya.
Atau misalnya terkait dengan ayat-ayat yang mengandung teori-teori sains misalnya. Tafsir ilmi, ayat-ayat kauniyah gitu misalnya. Itu kan baru diketemukan sekarang gitu ya. Dulu ketika Al-Quran diturunkan mungkin belum dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kan pada masa-masa berikutnya itu dibuktikan, oh ternyata benar. Katakanlah misalnya terkait dengan di surat At-Tin itu para jemaah ya, ada peneliti dari Jepang itu menemukan khasiat buah tin dan buah zaitun. Di awal surat At-Tin itu kan disebutkan wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian di akhir surat At-Tin itu kan Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu ila akhir ayat. Summa radadnahu asfala safilin, sebagian penafsir itu menafsirkan dengan kemudian manusia akan dikembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Sebagian penafsir menafsirkannya manusia itu akan mengalami yang namanya masa pikun gitu. Nah, ada peneliti dari Jepang menemukan bahwa buah tin dan buah zaitun itu punya khasiat, salah satunya adalah mengembalikan daya ingat manusia. Artinya kan itu kan bisa ada korelasinya tuh, ada munasabah antara at-tin dan az-zaitun dengan pikun. Nah, inilah salah satu bukti bahwa banyak teori-teori ilmiah, teori-teori sains, tidak hanya teori biologi saja, tidak hanya teori fisika saja, tidak hanya teori kedokteran saja, semua teori keilmuan itu ternyata banyak diketemukan fakta ilmiahnya itu setelah Al-Quran itu diturunkan. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa kisah kandungan yang ada dalam Al-Quran itu adalah sesuai dengan logika. Nah, kemudian para jamaah, dalam kisah Al-Quran itu banyak gitu macamnya ya. Secara garis besar itu ada 3. Kisah dalam Al-Quran itu didominasi oleh kisah para nabi dan rasul. Yang paling banyak adalah kisah Nabi Musa versus Fir'aun. Paling banyak ya. Hampir di setiap surat dalam Al-Quran isinya Musa versus Fir'aun, Musa versus Fir'aun gitu. Bahkan kalau di dalam surat Al-Qasas itu Allah menceritakan Musa alaihissalam itu secara detail. Mulai bagaimana ibundanya Nabi Musa, ini para jamaah, satu-satunya manusia yang menerima wahyu selain Nabi dan Rasul itu adalah ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Walaqad auhayna ila ummi Musa an ardi'ih wa idza khifti alaihi falqihi fil yammi. Bagaimana kemudian ya Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa untuk apa? Untuk menghanyutkan bayinya yaitu Nabi Musa. Kenapa? Karena ketika itu kondisinya setiap bayi laki-laki yang baru lahir itu disembelih oleh Raja Fir'aun. Nah, ini kisah dalam surat Al-Qasas. Kemudian setelah lahir, kemudian setelah dihanyutkan, bagaimana kemudian Allah mengatur, menskenariokan. Itu diikutin oleh kakaknya, kakak perempuannya dari bantaran dari pinggiran sungai Nil itu. Sampai kemudian keranjang yang isinya bayi itu sampai di tangan istrinya Raja Fir'aun. Ya, yang sebagian keterangan menyebutkan namanya Asia. Nah, kemudian bagaimana Asia itu merayu sang suami yaitu Fir'aun untuk memelihara bayi tersebut gitu. Qurratu ainil li walak la taqtuluh asa ayyan fa'ana ila akhiril ayah. Itu kata istrinya Fir'aun itu, merayu Fir'aun supaya jangan dibunuh gitu ya. Yang wahum la yash'urun, dan itulah hebatnya Allah bagaimana Fir'aun ikut gitu ya atas rayuan istrinya gitu ya. Dan itulah kelemahan Fir'aun gitu ya. Wahum la yash'urun, dia nggak merasa gitu ya, dia nggak nyadar gitu ya. Ternyata bayi itulah nanti yang akan menjadi musuh utamanya Fir'aun.
Itu sedetail itu para jamaah, bagaimana kemudian kisah Nabi Musa itu mendominasi kisah dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya kenapa? Apa pelajarannya? Nah, kemudian Profesor Quraish Shihab mengatakan kisah Musa versus Fir'aun yang berulang-ulang dalam Al-Quran itu seakan-akan ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad dalam berdakwah. Muhammad, kamu itu dakwah kamu itu belum seberapa gitu ya, dibandingkan dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa kerasnya, luar biasa jahatnya gitu ya. Sejahat-jahat manusia itu Fir'aun, sejahat-jahat pemimpin itu Fir'aun, sesombong-sombong pemimpin itu Fir'aun. Mohon maaf kalau ada presiden negara sekarang yang sombong itu masih kalah dengan kesombongan Fir'aun. Apa buktinya? Buktinya suatu ketika Fir'aun itu manggil menteri aparat infrastruktur ya, namanya Haman. Ya Haman ibnuli sorhal la'alli ablughul asbab fa'attali'u ila ilahi Musa. Kata Fir'aun, wahai menteriku, wahai Haman, buatkan aku tower yang paling tinggi. Untuk apa? Supaya aku bisa melihat di mana Tuhannya Musa itu. Nah, itu kekurang ajaran seorang Fir'aun gitu. Tapi Musa tetap mendakwahkannya dengan santun. Jadi seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ikutilah itu, teladanilah seorang Musa alaihissalam, pendahulumu gitu ya. Dia berdakwah kepada Fir'aun itu dengan sabar gitu ya. Sehingga ketika misalnya Nabi Muhammad itu menerima siksaan, cobaan gitu, cemoohan dari orang-orang Quraisy, seakan-akan Allah itu mengatakan itu belum apa-apa gitu ya dibandingkan dakwahnya Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Nah inilah yang pertama, kisah para nabi dan rasul itu sangat banyak gitu ya. Dan tidak hanya kisah Musa saja, masih banyak para nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu dalam menemukan gitu ya Tuhannya, proses perjalanan intelektual Ibrahim itu diceritakan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya manusia itu belajar gitu ya, bahwa dalam beragama itu ya memang kita perlu yang namanya intelektual itu diperlukan gitu ya. Tidak hanya spiritual saja gitu ya. Kenapa? Karena begitu banyak ya ajaran-ajaran agama yang memang harus disandingkan dengan sisi intelektual, logika. Nah itu yang pertama, yaitu kisah para nabi dan rasul. Yang kedua, kisah dalam Al-Quran itu juga berisi tentang kisah orang-orang soleh. Kisah orang-orang soleh selain nabi dan rasul itu juga banyak para jamaah. Salah satunya adalah kisah Luqman Nul Hakim. Luqman ini bukan nabi dan rasul, tapi Allah ceritakan dan diabadikan dalam menjadi suatu surat, yaitu surat Luqman. Dan para pakar pendidikan ini banyak yang kemudian mengintisarikan nasihat Luqman kepada anaknya menjadi teori pendidikan. Dan yang paling utama adalah ketauhidan. Jadi nilai-nilai religius dalam pendidikan itu menjadi kata kunci atas keberhasilan dalam pendidikan. Dan itu nanti dibuktikan oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang luput dari kita, Ibrahim itu kan tidak hanya kemudian sukses dalam hal mendakwahkan ajaran monoteis, tidak. Tetapi Ibrahim alaihissalam juga sukses menerapkan nilai-nilai pendidikan. Outputnya adalah putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih gitu ya, berdiskusi gitu ya, itu jawaban Ismail kan luar biasa. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu bukti, itu output kalau pendidikan Ibrahim itu berhasil. Itu satu. Kedua adalah ketika renovasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Kesuksesan pendidikan Ibrahim adalah terlihat ketika Ismail itu berkontribusi dalam
renovasi Ka'bah. Jadi mana ada anak zaman sekarang gitu ya, itu bantuin bapaknya gitu ya dalam pekerjaan misalnya, nggak ada. Tapi di sini Ismail membuktikan itu, dan ini membuktikan bahwa Ibrahim sukses berhasil dalam mendidik putranya. Nah itulah bagaimana kisah orang-orang soleh itu diceritakan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Luqmanul Hakim. Dan tidak hanya orang-orang soleh, orang durhaka itu juga diceritakan dalam Al-Quran. Banyak ya kisah tentang orang-orang yang bakhil, ya, ashabul pemilik kebun. Kisah tentang pemilik kebun itu diceritakan dalam surat Al-Qamar, diceritakan dalam surat Al-Kahfi gitu ya. Itu kisah tentang orang-orang durhaka. Nah yang ketiga, kisah dalam Al-Quran itu berisikan tentang sirah nabawi, jadi khusus tentang Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu mendakwahkan ajaran Islam, termasuk peperangan yang diikuti oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perang Uhud, ada perang Badar. Yang paling banyak itu ada diceritakan dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal itu secara bahasa artinya adalah harta rampasan. Nah inilah kisah dalam Al-Quran. Adapun jenis kisah dalam Al-Quran itu juga ada 3. Pertama adalah kisah yang benar-benar terjadi. Dan lagi-lagi ini dilakukan, ini terjadi kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau ada Nabi Isa yang ketika bayi itu bisa ngomong, bisa berbicara, itu faktual, itu fakta. Ya. Jadi kalau ada Nabi Musa itu membelah lautan, itu fakta. Jadi kalau ada Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang sudah mati, itu adalah fakta, dan itu benar-benar terjadi. Itu pertama, dan itu adalah bagian dari mukjizat. Jenis yang kedua adalah kisah masa lalu telah terjadi, tetapi pelakunya diceritakan sepintas saja dan dalam konteks tertentu saja. Nah, contohnya adalah kedua putranya Nabi Adam alaihis salam, yaitu Habil dan Qabil. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Inilah kisah tentang sifat manusia yang negatif yang kemudian berujung kepada pembunuhan. Jadi sejarah pembunuhan itu diawali oleh kedua putranya, salah satu putranya Nabi Adam alaihissalam kepada saudaranya. Jadi kisah ini harus betul-betul menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bisa menghindari sifat-sifat yang negatif dari manusia. Salah satunya adalah pembunuhan. Kita hindari jauh-jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah yang tidak mesti benar-benar terjadi, tapi dapat terjadi kapan dan dimanapun. Jadi waktunya ini belum kejadian ini kisah, gitu ya. Dan bisa jadi ini hanya sebagai perumpamaan. Nah, contohnya adalah salah seorang pemilik kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadi para jamaah, memang ada kisah yang sebetulnya itu hanya untuk menjadi perumpamaan dan pembelajaran bagi generasi setelahnya. Salah satunya adalah kisah pemilik kebun. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran itu ada seorang yang sangat kaya raya. Dia punya sangat banyak, sangat luas kebunnya. Nah kemudian dia juga mempunyai 2 putra gitu ya. Singkat cerita kemudian pemilik kebun ini meninggal, wafat, dan mewariskan kebun itu kepada 2 putranya. Tetapi sebelum wafat, sebelum meninggal, pemilik kebun itu dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, seorang yang suka memberikan hasil kebunnya itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada para tetangga.
Nah, singkat cerita ini meninggal, sang ayah ini meninggal. Dan kebun itu diwariskan oleh dua orang putranya yang ternyata sifatnya itu berbanding terbalik gitu ya. Kalau ayahnya itu dermawan, kalau dua anaknya itu sangat kikir, sangat bakhil. Jadi jangankan memberi hasil kebun gitu ya. Ada orang lewat di depan kebunnya saja itu langsung diusir. Nah, singkat cerita gitu ya. Dua anaknya ini itu akan memanen hasil kebunnya itu besok. Ya, esok hari keduanya akan memanen gitu. Tetapi kemudian di malam hari dengan perasaan sangat gembira, dua anak ini kemudian tertidur gitu ya. Karena besok akan ada hasil panen yang akan diambil gitu. Nah, ternyata di malam hari itu ternyata Allah mempunyai rencana yang lain berbeda. Ketika pagi hari gitu ya, semua kebunnya subuh ya, ketika subuh hari semua kebunnya itu terbakar. Tidak ada yang tersisa sama sekali gitu ya. Nah, ketika bangun sang anak tadi kemudian bukannya gembira, tetapi justru sebaliknya, merasa sangat sedih gitu ya. Dan menyadari tentang apa yang sudah ia lakukan, bahwa dirinya tidak pernah bersedekah, bahwa dirinya tidak pernah berbaik kepada orang-orang sekitar gitu. Maka kemudian, nah, kisah ini ada yang mengatakan ini hanya perumpamaan saja, tetapi kemudian belakang hari beberapa waktu yang lalu itu ditemukan ternyata ini ada kejadian ini nyata gitu ya. Di negeri Yaman itu kemudian ditemukan semacam ada lahan yang itu adalah lahan yang terbakar gitu ya. Jadi para arkeolog itu menyimpulkan disitulah kejadian tentang kisah pemilik kebun itu terjadi. Nah, ini kisah diceritakan dalam surat Al-Qalam dan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, inilah jenis-jenis kisah dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini kan belum terjadi gitu, bukan nggak kejadian, bukan mitos, ini mungkin belum terjadi gitu ya, dan suatu saat pasti akan terjadi. Nah, itulah, maka kemudian ini juga membuktikan bahwa kisah dalam Al-Quran itu adalah fakta, bukan mitos. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kalau tadi beberapa banyak kisah Nabi dan Rasul itu yang mengalami pengulangan. Di antaranya adalah kisah Musa versus Fir'aun. Nah, kisah Musa versus Fir'aun ini kan Nabi Musanya itu kan berperan sebagai bukan antagonis. Kalau antagonis apa? Ya, pokoknya itu perannya itu baik gitu ya. Nah, berbeda nanti misalnya dengan kisah Yusuf dan Zulaikha gitu ya. Di sini Siti Zulaikha itu kan perannya kan antagonis gitu ya. Dia tidak baik gitu ya. Makanya kemudian dalam Al-Qur'an kisah Yusuf dan Siti Zulaikha itu hanya diceritakan sekali aja gitu ya. Nah, kemudian para pakar, kenapa kemudian kok kisah Yusuf dan Zulaikha itu hanya diceritakan? Karena di situ ada nilai-nilai pelajaran, salah satunya adalah di situ diceritakan tentang pengkhianatan dalam rumah tangga. Jadi seakan-akan Quran itu sengaja menceritakannya sekali aja gitu ya. Supaya jangan diikutin gitu ya, kisah pengkhianatan dalam keluarga gitu ya. Kalau diulang-ulang nanti khawatirnya justru akan diikutin gitu ya. Nah, itulah bagaimana kemudian ada perbedaan antara kisah Musa versus Fir'aun dengan kisah Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha gitu ya. Ayatnya berbunyi walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Walaupun pada ujungnya, pada akhirnya adalah innallaha kana tawwabar rahima, dan Allah itu maha penerima taubat hamba-hambanya dan maha pengasih. Nah, itulah bagaimana kemudian kisah itu harus berfungsi sebagai pembelajaran bagi kita. Para jamaah, seperti yang tadi saya sampaikan, di Mesir beberapa waktu lalu itu ada seorang intelektual, tetapi kemudian pro kontra dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena salah satu pendapatnya ini, walaupun kemudian ini disampaikan ketika dia sedang
menjalani sidang ujian promosi doktoral disertasi, namanya Muhammad Ahmad Khalafullah. Dalam kesimpulan disertasinya, Ahmad Khalafullah itu berkesimpulan beda, bahwa kisah dalam Al-Quran itu adalah mitos. Nah, tentu ini mengundang, ya, ini menjadikan pendapat ini sebagai pendapat yang pro kontra. Kenapa? Karena sebagian besar umat Islam itu pendapatnya adalah kisah dalam Al-Quran adalah fakta, bukan mitos. Nah, Ahmad Khalafullah ini kemudian mengargumentasikan bahwa, jadi menurutnya, yaitu tadi, bahwa kisah itu enggak semuanya adalah kisah yang kejadian terjadi gitu ya. Ada kisah yang hanya perumpamaan saja. Dan salah satu teori yang diteorikan misalnya oleh seorang sarjanawan dari Pakistan itu mengatakan kita dalam membaca kisah dalam Al-Quran itu harus bergerak ke masa lalu. Jadi seakan-akan kita berada di masa lalu gitu ya. Ketika misalnya Al-Quran menceritakan tentang perang Badar, posisikan diri kita seakan-akan kita adalah pengikut atau tentara Rasulullah dalam perang Badar gitu ya. Tapi jangan kemudian kita bergerak sekali aja, jangan kita berhenti di masa lalu. Kita harus bergerak ke masa yang akan datang, masa sekarang gitu ya. Maka teori ini dikenal dengan teori double movement, dua gerak ganda. Dalam membaca kisah kita harus bergerak ke masa lalu dan kita kembali ke masa sekarang gitu ya. Jangan kita berhenti ke masa lalu aja gitu ya. Kenapa? Karena nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada pembelajarannya di sana gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam masa sekarang. Dan itulah kemudian hikmah atau pelajaran terpenting dari kisah dalam Al-Quran. Apa yang bisa kita terapkan dalam konteks modern? Nah, Ibnu Khaldun, para jamaah, di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di atas muka bumi, berjalanlah kalian di atas muka bumi gitu ya. Menurut Ibnu Khaldun pun demikian dengan kisah yang tersebar dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan kalau kita bisa mengambil pembelajarannya, itu bisa menjadikan sebagai dasar atau filsafat dalam sejarah gitu ya. Sehingga kemudian Islam itu ajarannya itu ya akan terus continue gitu ya, akan istiqomah. Kenapa? Karena pemeluknya, umat Islamnya itu bisa mengambil pelajaran gitu ya, dan bahkan kemudian bisa menjadikannya sebagai filosofi dalam kehidupannya. Nah, yang terbaru para jamaah, belum lama kan kita memperingati kisah Nabi Ibrahim gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ibrahim ini termasuk tokoh yang pertama, dia tentu adalah seorang tokoh monoteis gitu ya. Monoteis itu hanya meyakini satu Tuhan. Walaupun kemudian sebelum Islam itu ada agama Nasrani dan Yahudi gitu ya. Tetapi semuanya itu dicetuskan atau ditemukan oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, tentu yang bisa kita dapat pesan moralnya adalah satu, Nabi Ibrahim adalah seorang yang penyabar dan berserah diri gitu ya. Ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, apa yang dilakukan Ibrahim? Dia sabar, dia berserah diri gitu ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, ini aku kasih kamu mimpi gitu ya. Isinya adalah perintah untuk menyembelih putra kesayanganmu. Ibrahim sabar, Ibrahim tunduk gitu ya, berserah diri. Itu yang pertama. Kedua adalah ketika itu tadi merenovasi Ka'bah. Bagaimana kemudian Ka'bah itu kan, para jamaah itu kan bukan pada periode Ibrahim saja gitu ya. Sejak periode Adam alaihissalam, Ka'bah itu kan udah ada gitu ya. Kemudian tersapu, terkena banjir bandangnya Nabi Nuh. Kemudian Ka'bah itu rusak gitu ya. Tetapi pondasinya masih ada gitu ya. Makanya kemudian kata yang digunakan adalah yarfa'u.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Yarfa'u itu artinya meninggikan. Jadi bukan bangun dari awal Ibrahim itu. Itu pun kemudian ketika diperintahkan untuk renovasi Ka'bah, Ibrahim mengikuti gitu ya. Itu yang benar. Yang kedua, Ibrahim adalah sosok yang dalam berdakwahnya itu lemah lembut dan argumentatif gitu. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana kemudian logika ya, argumentasi itu sering banyak dilontarkan oleh Ibrahim kepada para musuh-musuhnya gitu ya. Nah, yang paling sering kita dengar adalah bagaimana Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala gitu sebelum ia diusir oleh ayahandanya gitu. Ia hancurkan itu patung-patung, tetapi di akhir kemudian dengan logika cerdiknya kemudian kapaknya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar gitu ya. Jadi argumentatif gitu ya. Cerdik gitu ya. Nah, setelah diinterogasi kata Ibrahim, coba kalian pikirkan, wahai raja dan para pengawal, barang buktinya itu kan ada di patung yang paling besar gitu ya. Mustahil kalau aku yang menghancurkan patung-patung ini semua. Coba kalian tanya, dan ini buktinya ada, barang buktinya ada di leher patung yang paling besar. Itu membuktikan dalam berdakwah Ibrahim itu menggunakan logika, argumentasi. Dan yang ketiga adalah Ibrahim adalah sosok yang tunduk dan patuh. Nah, tambahan itu bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu berserah diri dan sabar adalah ketika ia diuji, ayahandanya ternyata adalah juga pemahat patung berhala. Dan kemudian bagaimana kemudian ia tetap harus mendakwahkan ya, seperti yang di dalam surat Luqman tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, walaupun orang tua kita, ayah kita mengajak kita untuk musyrik ya, menyekutukan Allah, kalau dalam kata Al-Qur'an fala tuti'huma, kita boleh enggak taat, enggak nurut gitu ya. Kenapa? Karena wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi walaupun demikian kita harus tetap menggaulinya, kita harus berinteraksi dengan ayahanda kita itu juga dengan baik, dan itu yang dilakukan oleh Ibrahim kepada ayahandanya. Nah, inilah ayat-ayat tentang bagaimana Ibrahim dalam berdakwah itu argumentatif dan penuh lemah lembut. Sama sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Musa ketika mendakwahkan Ibrahim. Jadi dalam berdakwah, dalam menasehati para jamaah, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang lemah lembut ya. Kenapa? Karena disitulah kemudian Allah memerintahkan para nabi dan rasul dalam berdakwah. Nah, yang bisa kita ambil dari nilai-nilai kurban itu kan para jamaah, itu kan tidak hanya ada di Nabi Ibrahim saja gitu ya. Pada masa Nabi Adam pun gitu ya, itu kan sebetulnya sejarah kurban itu kan sudah terjadi gitu ya, yaitu yang dilakoni oleh dua putranya, Kabil dan Habil gitu ya. Bagaimana kemudian kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang dilandasi oleh keikhlasan. Walaupun mohon maaf misalnya kurbannya itu ala kadarnya gitu ya. Sebaliknya, kurban yang bagus tapi kalau niatnya nawaitunya bukan lillahi ta'ala, itu kan tidak diterima. Kalau dalam kisah kedua putranya Nabi Adam. Nah, kemudian ini berlanjut ke periodenya Nabi Ibrahim, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, syariat kurban ini kemudian dipatenkan pada periodenya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai pendidikannya banyak dari Al-Quran. Di antaranya kita harus meneladani para nabi. Kedua, kita harus berorientasi pada sesuatu yang terbaik. Ketiga, kita harus menjadi pribadi yang tunduk dan patuh. Keempat, kita harus sering banyak mensyukuri nikmat. Kelima, kita harus menghidupkan sunnah-sunnah pada hari kurban. Keenam, kita harus mengajarkan sikap berbagi kepada sesama. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un ya, kita itu sering dikritik. Kata Allah dalam Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Bohong itu orang yang sholat gitu, celaka itu orang yang sholat.
alladzina hum an sholatihim sahun, ketika sholat mereka hanya formalitas, rutinitas saja. Alladzina hum yuraun, yaitu yang menjadikan sholatnya itu hanya sebagai riya saja, pamer saja. Wa yamna'unal ma'un, nah ini yang terpenting adalah menolak untuk saling berbagi. Maka dalam Islam itu lagi-lagi hablum minallah itu harus berbanding lurus dengan yang namanya hablum minan nas. Nah ini tambahan sebagai nilai sosial. Kalau tadi nilai pendidikan, ini nilai sosialnya, bahwa dalam kurban itu ada nilai solidaritas, kekompakan, kebersamaan, persatuan, mengurangi kesenjangan dan membangun jiwa sosial. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan kisah dalam Al-Quran. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian dalam membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, sebisa mungkin kita kontekstualisasikan dengan kondisi kita saat ini. Pelajaran apa, nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan modern. Sebagai pendahuluan saya kembalikan kepada pembicara. Silakan.